Di sini saya akan menunjukkan proses pembuatan tape ketan dan mikroba yang berperan dalam fermentasi. Siapkan beras ketan yang akan digunakan. Cuci beras sampai bersih menggunakan air mengalir sambil diaduk-aduk secara merata. Tuang setengah air panas dan setengah air dingin ke dalam wadah. Masukkan beras ketan yang sudah bersih ke dalam wadah yang berisi air panas dan dingin. Kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan ini hasilnya. Selanjutnya buang air sisa perendaman tersebut secara perlahan-lahan supaya beras ketan tidak tumpah. Siapkan dandang dan isi air secukupnya. Kemudian taruh dandang yang sudah berisi air di atas api sedang dan tunggu sampai air mendidih. Setelah air mendidih, kemudian masukkan beras ketan ke dalam dandang dan kukus selama kurang lebih 30 menit dan tutup dandang. Setelah kurang lebih 30 menit, buka tutupnya dan pindahkan beras ketan ke dalam tompo. Kemudian cuci beras ketan menggunakan air mengalir dengan cara diaduk-aduk supaya bersih dan didiamkan terlebih dahulu supaya airnya hilang. Setelah benar-benar airnya hilang, pindahkan ke tampah plastik dan tunggu sampai kering. Siapkan ragi dan gerus sampai halus lalu saring menggunakan saringan. Setelah beras ketan benar-benar dingin, taburkan ragi yang sudah diayak sedikit demi sedikit. Kemudian aduk-aduk menggunakan tangan agar ragi tercampur merata dengan beras ketan. Dan ini hasilnya. Setelah itu pindahkan ke dalam wadah yang sudah diberi daun pisang. Penggunaan daun pisang tidak akan mempengaruhi rasa tape, karena jika menggunakan plastik, kemungkinan plastik itu mengandung bahan kimia yang berbahaya. Setelah semua dipindahkan, kemudian tutup daun pisang dan tutup wadah, simpan di suhu ruang, diamkan selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, kemudian buka tutup wadah dan juga buka tutup daun pisang. Kemudian hasil fermentasi beras ketan setelah didiamkan selama 3 hari 3 malam. Seperti berikut ini. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape adalah dari genus Aspergillus, Saccharomyces, dan Acetobacter.